Khamar itu artinya adalah semua air yang memabukkan, yang sudah sampai kadar memabukkan. Kenapa ya bisa mabuk? Karena ada alkoholnya. Nah, kemarin berapa kadar alkohol itu? 5%. Tapi dokter menyarankan jangan minum, walaupun cuma 1%, 2%, 3%, nggak boleh diminum. Kenapa? Karena khamar itu sifatnya sama dengan rokok. Apa ya? Candu. Sekarang 1%. Besok-besok minum bisa 2%. Besok-besok 3%. Nah, itu nggak boleh. Tapi kalau 5% sudah mau mabukkah, nggak mabukkah, maka hukumnya sudah khamar. Kan ada orang sudah terbiasa minum khamar. Cuma 5%, 15%, mana mabuk dia? Bagi dia apakah khamar, apakah haram? Tetap haram. Nah, kenapa? Karena pada umumnya khamar itu apabila kadar alkoholnya sudah sampai 5%, biasanya orang meminumnya akan mabuk. Walaupun ada orang, saya sudah terbiasa minum khamar yang alkoholnya itu 80%. 6% itu mana ada mabuk, katanya dia. Apakah haram? Tetap haram. Tetap haram. Nah, ulangin sedikit ya, supaya ingat nih. Abu ya tanya-tanya kamu lagi. Kemarin itu khamar ada berapa hukum? Nah, khamar itu ada beberapa hukum. Yang pertama, mazhab Syafi'i nih. Khamar itu hukumnya najis. Apabila sudah sampai kadar yang memabukkan, yaitu kurang lebih 5%, dalam mazhab Imam Syafi'i, khamar itu bendanya najis. Bendanya kena badan, pakaian, tempat. Khamar tadi boleh nggak dibawa ke dalam masjid? Boleh tidak? Boleh nggak dibawa ke dalam salat? Nggak boleh, nggak sah. Ada orang jual khamar umpama di hotel berbintang berapa gitu. Jalan di situ tiba-tiba khamarnya itu tumpah karena baju kita. Baju kita itu najis. Tidak boleh dibawa ke dalam salat. Itu mazhab Syafi'i. Bendanya najis berarti haram untuk diminum. Pendapat yang lain mengatakan bukan bendanya yang najis, tapi yang najis itu maksudnya adalah karena dia termasuk kotoran daripada kotoran syaitan. Jadi bukan secara hissiyah, bukan secara kasat mata najisnya, tetapi secara maknawiyah, secara makna abstrak kata orang zaman sekarang. Abstrak, tidak terlihat tapi terasa. Nah, di mana dalilnya? Yang kemarin disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 9, ayat 90. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitan. Sesungguhnya hanya saja khamar nih. Apalagi maisir. Apa itu maisir? Judi online nih. Taruhan. Apalagi wal ansab, mengadu nasib. Mengundi nasib. Apa tuh? Lotre ya. Apa bahasanya? Ini kalau burungnya berbunyi, kalau aku mancing berarti ini banyak dapat. Apalagi hari ini burungku nggak berbunyi, nggak berkicau, berarti ini nggak ada panen hari ini, nggak ada untung. Itu nggak boleh begitu, mengundi nasib namanya. Wal azlam, apa itu? Apa namanya itu? Wal ansab, penyembah berhala. Nah, wal azlam terbalik ya. Ansab penyembah berhala, wal azlam mengundi nasib. Itu dengan anak panah. Ya kalau zaman dulu anak panah, sekarang nggak lagi pakai suara burung. Katanya, ini berarti kalau mancing banyak ininya nih, banyak apa namanya itu? Banyak ikannya. Nggak boleh itu. Semua itu 4 hal tadi, khamar, judi,
menyembah berhala, apalagi mengundi nasib zaman dulu dengan anak panah, adalah rijsun, kotoran. Kotorannya siapa? Syaitan, perbuatan keji, kotoran, rijis, perbuatan kotor daripada perbuatan syaitan, kotoran, jorok. Nah, disitulah ada sebagian mengatakan khamar itu bendanya nggak najis, tapi apa namanya itu najis secara makna, bukan secara hissiyah. Tapi karena kita mazhab Syafi'i, khamar itu bendanya najis dan haram untuk diminum. Paham tuh? Nah, itu tuh. Kemudian khamar ini terbagi dua. Nih, Abu ya sambung sekarang nih. Ini sambungan lagi, ditulis biar paham. Khamar itu terbagi dua. Satu, bendanya cair. Nah, kita sudah bahas tadi, Abu ya sudah terangkan. Kedua, bendanya padat. Kalau bendanya padat berarti bendanya tidak cair. Apa contohnya? Narkotika, kecubung, apalagi? Kalau di Banjar jenet apa itu? Jenet. Apalagi kalau dulu zaman di Balikpapan double L, obat anjing gila diminum sama manusia, akhirnya manusianya lebih gila daripada anjing. Apalagi narkotika, ganja, heroin, sabu-sabu, pelaka, itu semuanya bendanya padat. Nah, bendanya padat dalam mazhab Syafi'i dan begitu juga mazhab yang lain mengatakan sepakat bahwa bendanya itu tidaklah najis. Jadi umpamanya ada yang jadi polisi, dia tugasnya di untuk nangkap penjahat. Lalu polisi ini menangkap penjahat bawa narkotika, tangkap. Ini adalah barang bukti. Nah, ketika polisi itu sholat, polisi itu membawa di kantongnya daun ganja umpama, atau membawa narkotika. Dia sholat, Allahu Akbar polisinya. Pertanyaannya, sholatnya sah atau tidak? Sah. Kenapa? Karena benda yang memabokkan apabila dia padat, itu sepakat semua ulama bahwa benda itu tidak najis. Tapi kalau bendanya cair, najis dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah, tapi walaupun benda padat yang memabokkan itu tidaklah najis, namun tetaplah hukumnya haram untuk dikonsumsi. Bahkan lebih bahaya, lebih bahaya daripada minuman yang memabokkan. Abu ya ada lihat di media sosial di Amerika, di Washington DC, dekat situ. Manusia itu kayak zombie, tahu kayak zombie? Kayak zombie. Jadi kayak mayat hidup. Zombie itu bukan hantu. Nah, kalau di film-film itu kan zombie itu adalah manusianya sudah mati sebenarnya, tapi sarafnya bergerak. Siapa yang menggerakkan? Bakteri, virus. Jadilah dia mayat hidup. Bukan hantu. Dia digerakkan oleh bakteri, virus. Jadilah dia hidup. Padahal zombie itu ada nggak dalam kehidupan nyata? Nggak ada. Jadi film itu hampir rata-rata semuanya adalah khayalan. Superman ada nggak di kehidupan nyata ada Superman? Superman ada. Superman ada. Suprapto ada. Superman nggak ada. Hulk apalagi itu, macam-macamnya. Makanya Abu ya malas menonton film-film begitu. Kalau nonton film yang hayal-hayal itu malas Abu ya. Abu ya suka nonton yang kalau juga nonton film yang film binatang. Film binatang yang kisah hiu lah, kisah apa itu masih masuk akal. Tapi kalau Superman begitu, ini nggak masuk akal. Ngalah-ngalahin wali aja nggak seperti itu, punya kesaktian. Paham nggak? Itu. Jadi di Amerika itu ada manusia hidup kayak zombie. Kenapa? Karena dia meminum satu jenis obat yang terlarang, namanya pelaka.
apa namanya? Flaka. Nggak tahu sampai nggak ke Indonesia. Jadi kalau orang minum flaka itu, nah begini, nah berdiri sambil goyang-goyang badannya, kayak mayat hidup. Sudah hilang perasaannya, entah kemana dia, Isra Mi'raj kemana kah orang itu perasaannya, Isra Mi'raj dia. Itu bahaya, kayak zombie. Nah, itu kalau orang minum narkotika, urat saraf di otak ini puluhan yang putus. Di otak kita ini miliaran urat saraf. Tuh kamu ngelem itu, nah kalau ngelem, bau lem itu kalau kamu kecanduan, ini urat sarafnya itu putus. Makanya kalau orang yang suka ngelem, pelangak pelongo, pelangak pelongo. Kenapa? Urat sarafnya putus. Nah, jadi jangan-jangan yang pelangak pelongo itu urat sarafnya putus itu. Nah, paham nggak? Syarafnya terganggu. Itu kolbi itu. Kenapa dia begitu? Syarafnya terganggu. Kata dokter, syarafnya terganggu. Kalau syarafnya normal dia. Jadi bahaya tuh urat saraf itu putus, ya.